Memasuki Minggu Advent ketiga, kiranya sukacita kita makin meluap. Dalam kalender liturgi, Advent ketiga disebut Gaudete Sunday, yang artinya Minggu Sukacita. Hari ini kita menyalakan lilin ketiga Advent yang melambangkan sukacita atas kedatangan Kristus yang makin mendekat. Kiranya hal ini mendorong kita menyambut kedatangan Kristus dengan sukacita itu. Kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Yesus Kristus Sang Terang. Dan ini merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk dapat menghadirkan sukacita bagi semua. Melalui perjumpaan terlebih dahulu dengan Sang Terang, mari kita bawa sukacita perjumpaan itu dengan menjadi pewarta yang terus menyaksikan Sang Terang. Lilin ketiga, simbol sukacita. Lilin sukacita ini melambangkan kasih Allah yang tak berkesudahan, yang terangnya terus menerangi hidup kita, meneguhkan melalui firman-Nya dan berjalan dalam terang kemuliaan-Nya. Bumi kita bumi berbencana, bermusimkan tangis dan tawa. Dambaan akan terpulihkan semesta, sedang terpojok ke ujung yang paling sudut. Sampai datang janji keselamatan dari dunia merdeka, membelah semesta yang paling hitam. Cahaya dan kelam yang saling memburu akan menyatu dalam pelukan perdamaian. Karena dari padang gurun tandus memekar bunga berjuta warna. Kemuliaan Lebanon dipulihkan, semarak Karmel dan Saron menebar pesona. Takkan ada lagi tangan tergulai lemah, lutut yang goyah melangkah, mata buta menghambat, hati yang tawar membeku. Karena jantung semesta akan dibedah, mengusir pilu dan duka yang membusuk. Sorak-sorai sukacita membahana, ada denyut baru, denyutan cinta ilahi. Ada darah baru, darah keadilan ilahi. Mari kita songsong janji yang datang menjelang. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri. Bersama kita akan pujikan dari Kidung Jemaat 81 bait 1 dan 2. O datanglah Immanuel. Oh, datanglah Immanuel.
Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, ibadah Advent ketiga pada hari ini diawali dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang mencintai manusia. Sang Mesias yang telah dinubuatkan untuk memulihkan dunia yang telah tercemar dosa, direngkuh kembali ke kesucian Allah dan dalam kuasa Roh Kudus membaharui seluruh ciptaan. Damai Kristus beserta keluarga kalian semua. Dan beserta keluarga kita juga. Silakan duduk kembali. Keluarga besar GKJ Mendungan memasuki minggu Advent yang ketiga ini. Kiranya sukacita kita semakin meluap. Karena kita percaya bahwa janji Allah yang dinubuatkan Nabi Yesaya akan digenapi. Terang itu akan datang dan kita diutus untuk menyaksikan sang terang. Yesaya 60 ayat 1 menyatakan, "Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Keluarga yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita menyediakan hati kita, pikiran dan jiwa kita untuk mau diterangi oleh Roh-Nya, sehingga kita dimampukan untuk menyaksikan sang terang yang sejati. Sama-sama kita naikkan pujian, "Gapuramu lapangkanlah." Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus,
Marilah dengan kerendahan hati kita berdoa dengan mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, kami sibuk menghitung uang kertas merah ratusan ribu rupiah, sementara pemulung dan juru parkir sibuk mengumpulkan uang receh. Namun kami tidak peduli kepada mereka, Tuhan. Kami belum menjadi saksi tentang Engkau, Sang Terang itu. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami sibuk mengomentari segala kejadian terkini, mulai politik, budaya, agama, sosial ekonomi, hingga kriminalitas dan lainnya. Namun kami tidak berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Tuhan, kami belum menjadi saksi tentang Engkau, Sang Terang itu. Tuhan, ampunilah kami. Sibuk mencaci, memaki di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun kami gagal untuk menciptakan suasana yang damai. Tuhan, ampunilah kami. Sibuk menggunjing, bergosip, hingga akhirnya memicu ketersinggungan. Namun kami kurang berempati kepada sesama kami. Tuhan, ampunilah kami. Yesus Kristus, Engkau firman Allah yang menjelma menjadi manusia, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, bait 1 dan 2 di muka Tuhan Yesus.
Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Bagi setiap kita yang menyadari dosa-dosa kita, serta senantiasa berjanji untuk hidup dalam jalan Tuhan, maka terimalah janji Tuhan dengan penuh syukur yang terdapat dalam Mazmur 146 ayat 10. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sudah menebus kita karena kasih-Nya kepada kita dan memberi kita hidup yang kekal. Malah kita juga boleh saling mengasihi dan saling mengampuni, dan kita bersama-sama di tengah-tengah keluarga saling memberikan salam damai. Salam damai bagi keluarga-keluarga semua. Dan mari kita tanggapi dengan kita bersyukur, kita berbahagia di dalam Tuhan. Seraya kita menaikkan pujian 392, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada hari ini di Minggu Advent yang ketiga kembali Tuhan memanggil keluarga-keluarga untuk berkumpul bersama-sama merayakan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus yang sudah datang, yang sudah kembali ke sorga dan akan datang kembali untuk menjemput setiap orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi, orang-orang yang setia kepada Engkau.
Bapa, terima kasih atas kasih sayang-Mu yang utuh, yang boleh menyertai setiap perjalanan kami, yang saat ini mempersatukan kami di tengah keluarga kami masing-masing. Engkau hadir untuk merawat kehidupan kami, merawat keluarga kami, supaya kami tetap tumbuh, berakar kuat, semakin lebar, semakin tinggi dan semakin dalam. Sehingga pada saatnya nanti Tuhan, kami juga boleh mewartakan siapakah Yesus, sang terang yang sesungguhnya. Bapa, di tengah-tengah kebersamaan kami hari ini, perkenankan kami juga boleh merenungkan sapaan sabda Engkau Tuhan. Mampukan kami mengerti dan menghayati. Juga mampukan keluarga-keluarga kami melakukannya dengan setia. Di dalam karya dan penyertaan Roh Kudus, Roh yang menerangi kami, Roh yang menuntun kami, terus berjalan di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Bapa, kami siap untuk mendengarkan sapaan sabda Engkau, karena kami juga percaya Engkau hadir di tengah-tengah perjumpaan kami di keluarga kami ini. Di dalam sang sabda yang sejati, sang terang yang sesungguhnya, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengawali pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, Yesaya memberitakan kabar keselamatan bahwa Allah sendiri yang akan memulihkan umat-Nya. Dengan demikianlah, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 61 ayatnya 1 sampai dengan 4 ditambah 8 sampai dengan 11. Kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kaun kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat 8 sampai dengan 11. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan aku akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya.
Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemazmur mengungkapkan pengharapan Tuhan akan memulihkan umat di tengah penderitaan yang berat. Marilah kita membacakan Mazmur 126 secara bersaut-sautan. Akan kami awali yang ganjil. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian hiarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, Rasul Paulus menasihati jemaat Tesalonika agar terus membangun hidup yang layak di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Keluarga yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian di hadapan banyak orang tentang siapakah Yesus, sang terang yang sesungguhnya. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 8, 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah bernama Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya,
Aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Keluarga yang dikasihi Tuhan, demikianlah sabda Tuhan dan Injil Tuhan Yesus Kristus yang boleh kita dengarkan. Maka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dengan setia. Maranatha. Selamat pagi keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Shalom. Minggu Advent yang ketiga ini temanya memberi kesaksian tentang Sang Terang. Keluarga yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesaya, kita tahu bahwa ada kabar yang membuat orang boleh bersuka cita dan berbahagia, di mana Tuhan akan menolong umatnya, di mana Tuhan akan menyelamatkan umatnya, di mana Tuhan akan menghibur umatnya, di mana Tuhan akan melepaskan umatnya dari semua penderitaan yang dialami di dunia ini. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kenapa manusia itu menderita? Satu hal yang kita tahu, bahwa karena kita ini adalah orang yang berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Semua orang itu berdosa di hadapan Tuhan. Bagaimana Pak, kalau anak-anak kecil apakah mereka juga berdosa? Iya, walaupun mereka belum melakukan pelanggaran firman Tuhan, tetapi mereka juga lahir mewarisi keberdosaan orang tuanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Tugas kita adalah terus membimbing supaya anak-anak kita ke depan menjadi anak-anak yang takut dan mengasihi Tuhan. Semua orang berdosa. Lalu apa Pak? Ciri orang berdosa. Apa Bapak Ibu, anak-anakku? Satu hal ya, ciri orang berdosa yang tidak bisa kita hindari adalah kematian. Setiap orang yang lahir dia pasti mati. Baik itu mereka yang masih anak-anak ataupun yang usianya mungkin sudah ratusan tahun. Tuhan memberikan waktu hidup itu berbeda satu dengan yang lain. Tetapi satu hal yang kita yakini, karena kita berdosa, umur berapapun kita pasti akan kembali kepada Tuhan dengan mengalami kematian. Nah tentu dari kita lahir sampai kita nanti kembali kepada Tuhan, begitu banyak pergumulan, begitu banyak persoalan hidup yang mau tidak mau dihadapi oleh kita. Ya, kalau
anak-anakku yang masih sekolah, tentu kita juga dalam permasalahan ya. Kadang-kadang mau bangun pagi saja malas. Ya, ketika kita belajar, mungkin sudah sungguh-sungguh belajar, kok dapat nilai yang tidak menyenangkan. Itu menjadi sebuah pergumulan. Belum nanti ketika ujian, ya, belum nanti kalau kita sudah semakin dewasa, kita kuliah, ada beberapa yang kita mau ujian, skripsi saja sudah, wah gobios. Sampai terus-menerus sebuah pergumulan itu kita alami. Tetapi di sana tadi ada sebuah berita dari Tuhan bahwa Tuhan akan menolong umatnya, Tuhan akan melepaskan umatnya, Tuhan akan membebaskan umatnya dari pergumulan yang dihadapi. Membebaskan di sini bukan berarti terus kita tidak mengalami pergumulan, tidak, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Karena kita masih berdosa, kita pasti akan mengalami pergumulan. Tetapi Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan kepastian bahwa Tuhan akan menolong kita, menerangi langkah kita, sehingga kita nanti akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan selalu berkenan menerangi perjalanan kita. Nah, orang-orang berdosa itu ibarat orang yang berjalan di dalam kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berjalan dalam kegelapan, tidak ada sinar sedikit pun, apakah kita bisa sampai tujuan? Tidak mungkin. Karena itu, kalau mungkin keluarga-keluarga pernah ke bandara, atau ada sebagian yang pernah naik pesawat, anak-anakku, semoga kalian di suatu saat akan naik pesawat. Ketika malam, ketika pesawat itu malam hari, dan di bandara itu tidak ada lampu yang menuntun supaya pesawat itu mendarat. Kira-kira pesawat itu bisa mendarat atau tidak, adik-adikku, anak-anakku, keluarga. Ya, ketika pesawat itu malam hari gelap gulita, dia harus turun, harus mendarat, sementara di bandara itu tidak ada lampu satupun yang menyala. Kira-kira apa yang terjadi? Pesawat bisa enggak mendarat? Bisa Pak, iya. Tapi selamat tidak kalau pesawat mendarat tanpa lampu? Selamat enggak kira-kira ya? Tidak mungkin selamat. Karena dia bisa saja salah jalur. Karena dia tidak melihat, pilot tidak melihat bandara. Sehingga pesawat yang terbang pada malam hari dalam keadaan gelap gulita, dia membutuhkan cahaya supaya bisa mendarat tepat pada alurnya, tepat pada tempatnya, sehingga semua penumpang selamat. Nah, keluarga yang dikasihi Tuhan, ini gambaran bahwa kita semua manusia ini, kita ibarat berjalan di dalam kegelapan. Karena itu kecenderungan kita adalah melakukan dosa. Kecenderungan kita tidak taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan tadi sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan hadir, menerangi kita. Dan kita percaya bahwa Yesus itu adalah terang yang sejati. Terang yang menerangi perjalanan kita, supaya kita selamat sampai tujuan. Karena kita semua orang berdosa, kita berjalan dalam kegelapan. Kita tidak mungkin selamat. Kita tidak mungkin sampai tujuan. Kita membutuhkan cahaya. Kita membutuhkan terang yang menuntun kita supaya kita tahu tujuan yang kita raih, yang kita harapkan. Dan Yesuslah terang yang sesungguhnya. Yang menolong kita, menuntun kita sampai kepada tujuan. Tujuannya kemana? Yaitu menerima keselamatan yang sempurna, menerima kemuliaan yang sesungguhnya. Nah, karena itu disinilah keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Sang Terang. Dulu Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan janji akan pertolongan Tuhan. Demikian juga Yohanes Pembaptis dipanggil oleh Allah untuk menyatakan, untuk menyaksikan siapakah Yesus. Dialah Sang Terang. Tadi dalam percakapan Yohanes dengan orang-orang Farisi, aku bukan dia. Apakah kamu Elia? Bukan, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya membaptis kamu dengan air, tapi dia yang akan datang akan membaptis kamu
di dalam roh. Yohanes sadar, walaupun Yohanes pada waktu itu dilihat oleh orang banyak, dia seperti nabi, memberitakan kebaikan, memberitakan kebenaran. Tapi Yohanes sadar, dia adalah utusan yang mempersiapkan sang terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, keluarga yang dikasih Tuhan, hari ini kita semua sudah percaya sama Tuhan Yesus. Kita semua sudah percaya sama Tuhan Yesus ya. Siapa yang belum percaya? Saya yakin dan percaya, kita semua sekarang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sang terang yang sesungguhnya. Oleh karena itu kita dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang sang terang itu. Kita dipanggil untuk menyaksikan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita semua. Dimanapun kita ada, dimanapun kita belajar, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita berjumpa dengan orang lain. Kita dipanggil untuk menyaksikan. Kita bukan siapa-siapa seperti Yohanes, tapi kita dipanggil untuk memberikan terang itu. Siapa yang kita yakini, siapa yang kita percayai. Mengapa Bapak Ibu keluarga yang kasih Tuhan, kita dipanggil untuk memberitakan terang itu? Nah, supaya orang lain juga boleh melihat, orang lain mengenal, orang lain tahu siapakah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Karena Tuhan tidak akan hadir seperti 2000 tahun yang lalu untuk memberitakan. Kitalah Yohanes masa kini. Mungkin kita tidak membaptis. Mungkin kita tidak makan madu dan belalang. Mungkin kita tidak memakai pakaian seperti Yohanes, tidak. Tetapi tugas itu sama. Tugas Yohanes itu dilimpahkan buat kita saat ini. Untuk apa? Adik-adikku semua, keluarga-keluarga yang Tuhan, memberitakan sang terang kepada dunia ini. Orang lain tidak mungkin tahu, karena mereka akan menutup Alkitab. Ketika mungkin kita, ayo Bapak Ibu silahkan baca ini. Mungkin orang lain tidak akan pernah mau membaca Alkitab kita. Tetapi dengan hidup kita, dengan ucapan kita, kita akan memberitakan siapa sang terang. Siapa yang jadi saksi? Adalah kita semua. Kitalah yang punya tugas untuk memberitakan terang yang sesungguhnya itu kepada banyak orang. Mengapa demikian? Karena kita sudah mengenal, kita sudah tahu siapakah Yesus. Karena itu kita dipanggil untuk apa tadi? Adik-adikku semua, bersukacitalah senantiasa, seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Rasul Paulus tadi mengatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita harus selalu bersukacita. Jangan sampai malah kita mukanya kecut, ya mukanya kecut, tidak enak dipandang orang. Kita bersukacita, kita berdoa, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, dan kita tetap setia. Mengapa demikian? Karena Tuhan sumber damai sejahtera sudah menguduskan kita, seluruh kehidupan kita, roh kita, jiwa kita, tubuh kita dipelihara dengan sempurna dan tak bercacat, supaya pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita semua layak mendapatkan kemuliaan. Advent itu kehadiran. Kita menantikan kehadiran Kristus untuk yang kedua kali. Ya, Yesus yang akan datang, kita nggak tahu ya adik-adik, kapan Tuhan Yesus mau datang lagi, nggak tahu. Tetapi berita itu pasti terjadi. Ya, Yesus pasti akan datang. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapi. Ya, Tuhan Yesus yang sudah memanggil kita, itu Tuhan yang setia, akan menolong kita apapun persoalan yang kita alami, dan Tuhan Yesus akan menggenapi. Apa itu? Menolong dan menyelamatkan kita. Tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus, sang terang yang sejati. Beritakanlah Tuhan Yesus Kristus di mana kita berada, karena disitulah kita dipanggil untuk memberi kesaksian tentang sang terang yang sesungguhnya. Selamat Advent yang ketiga, selamat menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Selamat merayakan iman di dalam Tuhan Yesus. Tetaplah setia, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama masuk saat teduh.
Cukup. Keluarga yang terkasih, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, dengan mengungkapkan pengakuan iman bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama tunduk kepala kembali. Kita akan memanjatkan sebuah doa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta kekal di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sungguh kami menantikan kehadiran-Mu dalam penghayatan yang terus diperbaharui, agar kami tidak terjebak dalam meneruskan seremoni ritual belaka ini ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami agar kasih dan anugerah Allah dapat dirasakan di dalam hidup kami umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami umat-Mu memiliki tanggung jawab mewartakan terang. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami dapat mewujudkan tugas itu, menjadi terang dalam kegelapan, membawa sukacita di tengah kesedihan, dan menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkannya ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan pada saat sekarang ini ya Tuhan, perkenankanlah ya Tuhan kami mendoakan untuk teman-teman kami ya Tuhan, sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di Bendungan, yang ada di Meranggen, yang ada di Kecepit, yang ada di Kalimate, yang ada di Kecis Tuhan, yang ada di Banjaran, yang ada di Balikambang ya Tuhan, bahkan yang ada di Mangunrejo ya Tuhan, yang ada di Bumi Tirta ya Tuhan. Apabila ya Tuhan, pada saat sekarang ini ya Tuhan, di antara mereka Tuhan, teman-teman kami ini ya Tuhan, ada yang sedang menderita sakit Tuhan, baik itu sakit biasa ya Tuhan, maupun penyakit yang melanda akhir ini ya Tuhan, yaitu COVID-19 ya Tuhan. Sungguh kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan, hanya sebuah doa saja ya Tuhan yang bisa kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhan. Kepada mereka yang sakit Tuhan, Engkau berikan kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berduka Tuhan, Engkau berikan penghiburan Tuhan. Terlebih bagi mereka ya Tuhan, jemaat-Mu yang akhir-akhir ini Tuhan, dalam sebuah pergumulan Tuhan, mungkin karena pencobaan Tuhan, karena ekonomi ya Tuhan, karena keadaan rumah tangga yang kurang harmonis ya Tuhan, karena pergaulan anak ya Tuhan yang begitu bebas Tuhan. Kami hanya bisa Tuhan berdoa, berikan kami semuanya kemenangan ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu saja Tuhan adalah kemenangan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mendoakan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Dari Bapak Presiden Jokowi Tuhan, kami pasrahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa berat Tuhan pencobaan yang mereka hadapi ya Tuhan.
yang datangnya Tuhan dari lawan-lawan politik mereka Tuhan. Engkau saja yang akan berikan kekuatan Tuhan. Para gubernur Tuhan, para bupati, para camat Tuhan, bahkan lurah kepala desa, sampai RT dan RW Tuhan, semuanya Tuhan kami pasrahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang sudah mengangkat mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin atas bangsa ini Tuhan. Engkau yang akan memberikan satu kekuatan, Engkau yang akan memberikan hikmat dan akal budi ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Di akhir bulan ini Tuhan, akhir tahun ini ya Tuhan, menghadapi Tuhan untuk perayaan Natal Tuhan, untuk persiapan-persiapan mereka Tuhan, juga kami pasrahkan ke tangan-Mu ya Tuhan. Bulan-bulan yang penuh dengan sukacita ini ya Tuhan, biarlah sukacita-Mu nyata ya Tuhan atas kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa Bapa kami dengan sebuah nyanyian. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan kidung pelengkap kidung jemaat 149, dinyanyikan bait pertama dan sampai dengan ketiga. Ucap syukur pada Tuhan. Nyanyikanlah dengan
Saudara, persembahan yang telah kita kumpulkan, kita serahkan kepada Tuhan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami terima pada saat ini. Kami percaya Tuhan, berkat yang telah kami terima bisa bermanfaat dalam kehidupan kami. Tuhan, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, kami telah memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan kalbutapala, persembahan syukur, dan persembahan yang lain. Kiranya Tuhan kuduskan dan terima, agar persembahan ini boleh menjadi berkat dalam pelayanan. Tuhan, ajarkanlah kami terus untuk selalu berpersembahan dan mengucap syukur. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai kami hingga sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Dan kami juga akan melaksanakan aktivitas kami kembali penuh dengan sukacita. Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan kami dalam kami menjalankan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan sudi mengampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada Minggu Advent yang ketiga ini dengan kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 432, jika padaku ditanyakan, apa akan kuberitakan. Padaku ditanyakan, Apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Keluargaku yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, marilah kita melihat dengan kacamata baru bahwa karya pemulihan Allah telah dan akan terus terjadi dalam kehidupan kita semua. Orang percaya di sepanjang sejarah
terus dipanggil untuk mewartakan karya pemulihan Allah itu dengan terus menyaksikan sang terang yang sejati. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar senantiasa bisa menyaksikan sang terang yang membawa pemulihan dalam hidup kami. Karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Allah dan masuk ke tengah dunia. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta, kasih, dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk dosa dan terjerumus dalam pencobaan. Kiranya damai sejahtera yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa. Amin.